Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat peralatan di sekitar yang melibatkan medan magnet dengan nomor NIM saya 1422 000131 atas nama Franciscus Saverius. Saya mengambil tema mesin gerinda. Berikut videonya. Mengapa saya mengambil mesin gerinda? Nah, ini pas-pasan ini. Saya juga sambil kerja baru kepikiran nih, dapat teori mesin gerinda. Apa ya medan magnet yang terdapat di mesin gerinda tersebut? Nah, pada bagian mesin gerinda yang mengandung magnetik itu ada di bagian 6 pada atas nama stator. Nah, bagian 6 ini ya. Nah, ini bagian stator. Di situ terdapat suatu medan magnet yang dapat mengalirkan energi gerak juga di sana. Nah, berikut ini saya terapkan juga penjelasan masing-masing partnya biar tidak bingung. Pada bagian pertama, ini nah, itu memiliki penjelasan. Setiap bagian ada, setiap part itu memiliki penjelasan. Bagian pertama penjelasannya bagian kelistrikan yang terletak pada bagian belakang. Bagian ini bertugas untuk mengontrol arus listrik yang masuk pada mesin, dari mulai menuju ke saklar kemudian menuju ke motor listrik. Nah, setelah colokan itu ditancapkan di listrik, itu nanti dia bisa mengembangkan arus listriknya dan mengendalikan arus listriknya supaya tidak besar nanti masuk ke gerindanya. Itu dapat mengontrol, makanya kenapa arus listriknya dikontrol di situ. Sekarang bagian kedua, bagian saklar. Terdapat di sini. Nah, sebentar. Nah, bagian saklar. Nah, setelah ke arus listrik, dia akan mengalir ke saklar. Nah, penjelasan saklar juga ada. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik
Maka dari itu kabel listrik pada komponen pertama pasti akan terhubung ke saklar. Jadinya gunanya itu untuk menyalakan dan mematikan gerinda. Nah, itu bagian saklar. Sekarang ke bagian kabel. Sebentar ya. Bagian kabel. Bagian 3 kabel. Pada gambar di atas, gambar yang tadi itu kabel berwarna merah dan biru. Nah, itu untuk nantinya mengalirkan arusnya ke lamel komutator. Nah, itu nanti gunanya seperti itu. Nah, yang keempat ini lamel komutator. Bagian gambar yang ini. Nah, yang ini itu lamel komutator. Nah, ini saya zoom lamel komutator. Lamel komutator memiliki penjelasan untuk menghubungkan arus dari kumparan stator menuju kumparan stator melalui sikat karbon. Nah, itu penjelasannya. Setelah itu kita menuju ke bagian 5, lilitan atau kumparan penjelasan kumparan rotor. Ini maaf ya guys ya, penjelasan masing-masing partnya ini salah ketik. Sekarang kita menuju ke bagian 5. Ini ya guys. Ini ya teman-teman ya, bagian 5. Bisa dilihat di zoom. Saya zoom bagian 5. Nah, itu. Nah, bagian 5 ini penjelasannya, jika lamel dan kumparan ini disatukan disebut angker atau armatur rotor. Nah, yang bagian 6 tadi stator. Yang ini yang mengandung magnetik. Yang ini yang saya lingkari pertama kali tadi, teman-teman. Itu yang mengandung bagian magnetik. Nah, itu penjelasan. Bagian yang diam, sementara rotor adalah bagian yang bergerak pada fenomena pergerakan sebuah motor listrik. Fungsi dari stator, nah ini fungsinya, adalah sebagai wadah kumparan stator sehingga menghasilkan medan magnet buatan. Nah, saya itu lanjut lagi. Nah, nomor 7, bearing atau leher bagian belakang. Itu ya. Sebentar. Ini saya zoom. Nah, itu. Nah, penjelasannya,
berfungsi untuk menahan angker agar stabil tepat di tengah mesin. Setelah itu nomor 8, sikat karbon atau karbon brush. Ya, itu yang bagian atas. Yang saya lingkari itu nomor 8, atau yang bisa disebut sikat karbon tadi, berfungsi untuk menghubungkan arus dari stator pada lamel komutator. Kenapa memilih sikat karbon sebagai penyalur arus? Karena sikat karbon memiliki 3 efisiensi yang baik untuk mengalirkan arus listrik pada bagian yang bergerak. Mengalih ke nomor 9, kumparan stator. Nomor 9. Nah, kelihatan ya nomor 9. Kalau masih belum kelihatan, ini. Nah, nomor 9. Terletak dan terkombinasi dengan stator untuk memberikan gaya magnet. Nah, itu. Setelah itu lanjut ke nomor 10, bagian kipas. Nomor 10, bagian kipas. Kelihatan nggak ya? Nah, ini nomor 10, bagian kipas nomor 10. Nah, ini bagian ini ya, bagian ini teman-teman, nomor 10. Memiliki penjelasan. Kipas ini terletak dan menempel bersama dengan angker. Fungsi tentu untuk mendinginkan mesin agar tidak cepat panas. Kan kalau gerenda itu nyala, kan kalau sering digunakan itu kan kalau nggak ada kipas itu akan terasa panas. Makanya dari itu kenapa pembuat gerenda itu menyediakan kipas itu untuk supaya tidak terlalu panas atau cepat panas. Dan ini untuk juga bisa membersihkan mesin motor listrik dari debu dan kotoran yang menempel sehingga mesin selalu bersih dan terjaga. Lanjut ke nomor 11, bearing atau leher bagian depan. Bisa kelihatan. Sebelumnya maaf nih ya, ini soalnya saya record lewat HP jadi tidak sebegitu jelas. Nah, ini nomor 11. Sebentar. Nah, itu ya nomor 11 kelihatan. Ya, semoga aja kelihatan lah ya. Nah, biasanya penjelasannya berukuran lebih besar daripada bagian belakang. Pada beberapa gerenda untuk membuka leher ini akan sulit karena terhalangi oleh komponen yang cukup sulit dibuka, yaitu sebuah ring yang dibaut, dan baut tersebut akan sulit dibuka jika
juga karena terhalang oleh baling-baling kipas tadi ya, yang nomor 10, bagian 10 tadi teman-teman. Ya, lanjut lagi ke nomor 12, gear atau gigi kecil. Nah, itu kelihatan ya, saya nggak ngelingkarin karena sudah masuk gitu, masuk di lingkarannya. Nah itu ini ya, nah itu yang saya titiki. Nah itu nomor 12. Nah, penjelasannya terletak dan menempel pada angka. Fungsinya jelas untuk memutar gigi yang besar. Nah, sekarang lanjut nomor 13, gear gigi besar. Gear gigi besar itu saya zoom dulu. Ini saya garis. Nah, ini nomor 13. Terletak dan terhubung langsung dengan pisau. Fungsinya sudah pasti untuk mengoperasikan putaran dari gigi kecil menuju pada pisau gerinda. Berikut nomor 14, bagian leher. Bagian leher. Nah, ini saya zoom dulu, masih kurang jelas. Nah, itu. Nah, ini nomor 14, bagian leher. Berfungsi untuk menahan dan menjaga kestabilan poros pisau pada gigi besar. Lanjut pada bagian nomor 15, pisau gerinda. Nah, ini pisau gerinda. Saya zoom dulu. Nah, ini sudah saya lingkari. Cukup. Nah, untuk penjelasannya, bagian ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan benda kerja, entah itu besi, keramik, atau kayu. Pisau gerinda bermacam-macam. Ada yang pisau gerinda untuk kayu, ada yang pisau gerinda untuk aluminium, ada pisau gerinda untuk menghaluskan, bermacam-macam, banyak macam-macamnya. Dan itu juga sesuai dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, setelah itu lanjut lagi bagian terakhir, nomor 16, bagian penahan pisau agar tidak berputar, atau digambar seperti ini. Itu ya, sebentar salah melingkari. Dan ini, nah itu
penjelasannya berfungsi untuk menahan pisau ketika ingin dibuka. Demikian penjelasan dari saya mengenai medan magnet di Grenda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ketidakjelasan, karena ini juga saya seadanya. Saya nge-record sendiri dari lewat HP. Ya, semoga bisa dipelajari atau bisa menambah ilmu. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.